Pak Wawan mengangkat kalau sesuai yang di ini ya, yang dikumpulkan itu bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain ya Pak. Oke, baik. Kalau saya mengumpamakan sebagai murid panjenengan, jenengan menjelaskan itu seperti apa supaya saya anak-anak sekarang kan karena mungkin dan sebagainya. Nah, jenengan menawarkan pembelajaran seperti apa terkait materi itu, Pak? Agak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dikarenakan akhir-akhir ini banyak ya terjadi juga di sekolah saya sendiri, Bu. Ada beberapa anak itu, saya kebetulan ngajar di kelas 11, ada beberapa anak itu yang bekerja, kemudian pulangnya malam, terus akhirnya ketika pembelajaran ngantuk. Nah, yang saya terapkan yaitu menggunakan siswa yang aktif. Maksudnya aktif itu siswa saya ajak untuk berdiskusi memecahkan suatu masalah. Tapi sebelum saya melaksanakan pembelajaran, awalnya kita memberikan motivasi, kemudian kita beri istilahnya kegiatan yang agar anak tersebut itu bisa semangat, tidak ngantuk gitu. Apalagi kalau jam-jam saya itu biasanya ada di akhir-akhir setelah istirahat, waktu-waktunya panas, ngantuk dan seterusnya. Itu Ibu, itu yang saya lakukan dan alhamdulillah agak berhasil. Dan itu saya beri istilahnya kegiatan yang menyenangkan lah, seperti kegiatan tepuk, kemudian saya lupa namanya ya, seperti itulah. Jadi menumbuhkan anak-anak agar semangatnya itu tumbuh walaupun itu pada jam-jam terakhir itu, begitu. Oke. Kalau terkait dengan mensyukuri nikmat untuk anak-anak usia SMA, itu penjelasannya seperti apa? Nah, untuk mensyukuri nikmat itu penjelasannya yang berkaitan dengan apa yang diterimanya. Maksudnya apa? Ketika masih punya ayah dan ibu, mereka itu harus bisa mensyukuri apa yang ia dapatkan. Jadi implementasi dari rasa syukur itu dengan bersekolah dengan yang baik, mengikuti pelajaran, kemudian tidak bolos, kemudian mengikuti peraturan sekolah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi itu salah satu wujud rasa syukur setiap siswa selama masa pendidikan itu. Oke, baik. Terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar, kan biasanya kan di awal itu ada soal pemantik. Sejauh mana jenengan memandang soal pemantik? Itu pertanyaan pemantik itu perlu, Pak? Menurut saya itu sangat perlu sekali untuk memancing anak-anak agar mengetahui apa sih yang akan disampaikan oleh guru. Jadi saya bisa mengukur seberapa jauh anak-anak itu memahami materi yang akan saya sampaikan. Walaupun ada tingkat pemikiran tiap anak itu kan tidak sama. Nah, tapi ketika saya beri pertanyaan pemantik, mereka akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Nah, dari situlah akan saya ambil kesimpulan, setiap anak itu memiliki cara pandang yang berbeda. Kalau sudah memiliki seperti itu, kita masuk memberikan penjelasan yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan, gitu Ibu. Oke. Terkait dengan berpikir kritis, kan tuntutan sekarang itu kan kita harus mengajak siswa bagaimana berpikir kritis nih Pak. Kalau menurut jenengan, mungkinkah dengan kondisi kita seperti ini atau kondisi anak-anak itu dilakukan atau didorong, dikondisikan supaya
peserta didik itu berpikir kritis, Pak? Saya kira bisa, Ibu. Cuman tidak setiap anak itu bisa. Maksud saya gini, karena tingkat pemikiran atau akal anak itu, setiap anak itu berbeda-beda, maka ketika berpikir kritis, itu setiap anak nggak sama. Gitu. Karena tidak sama itu sebagai guru kan memang ya itu adalah bagian dari adanya kita di situ. Kalau jenengan mengkondisikan supaya anak-anak ya memang seperti itu atau kondisinya yang otak kanan otak kirinya itu kan mungkin keseimbangannya masih kurang. Jenengan kondisikan seperti apa, Pak? Berpikir kritisnya ya tingkat kemampuan sesuai ke tingkat kemampuannya. Jenengan kondisikan seperti apa? Ya, saya sesuaikan dengan tingkat pemikiran mereka, karena gini, ketika setiap anak kita samakan, itu juga tidak mungkin ya Bu, semua disamakan, karena itu tadi saya mengukurnya itu di level tengah-tengah. Jadi katakanlah kalau yang terbawa itu nggak sampai bisa ya kita istilahnya kita beri stimulus maksudnya itu tambahan pengertian biar mereka itu bisa paham tentang berpikir kritis gitu Ibu. Ya, baik. Memang berpikir kritis itu kan memang butuh pembiasaan ya Pak. Okay. Memang kita tidak bisa sendiri karena memang sebenarnya pada dasarnya kan bisa semuanya anak-anak. Butuh pembiasaan, latihan, motivasi. Kalau tidak bisa bersama maka memang kita ya butuh di balik layar atau pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bersama temannya kita ajak komunikasi, biasanya anak-anak seperti itu karena memang ya karena perbedaan itu ada yang bisa mengungkapkan secara langsung, ada yang memang dia pemalu tapi butuh kita dorong supaya dia di kelas juga bisa aktif. Nah itu pentingnya guru supaya ya semuanya anak-anak bisa berkembang sesuai ya kemampuannya. Memang kita tidak bisa menuntut 100% siswa itu lulus dengan nilai yang kita harapkan, tapi paling tidak dia tahu bahwasanya dia itu sangat penting dan kita dorong supaya bisa mencapai ya titik dia mampu menggapainya. Itu yang kalau saya ya sebagai guru itu terlepas hasil kan nanti bisa jadi kita bisa menuai hari ini, bisa esok atau ketika dia sudah mengetahui jati dirinya, tidak tahu usia berapa. Itu saya kira sebagai seorang guru. Baik, Pak Wawan, monggo membaca surat yang pendek apalagi Pak? Al-Kafirun Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Selanjutnya Bu Iko.